Di tengah sorak tawa pesta lajang Rani di sebuah hotel mewah di kawasan Sudirman, Jakarta, layar proyektor tiba-tiba memutar rekaman lama yang membuat seluruh ruangan membeku. Wajah Rani memucat seketika, tangannya menutup mulut sementara teman-temannya yang tadi tertawa riang kini terdiam 1000 bahasa. Aku tidak bisa menikah dengan Budi, hatiku masih milik Sinta. Suara Rani terdengar jelas dari klip itu, diikuti adegan pelukan hangat di taman kampus dulu, di mana Sinta dan Rani saling berbisik janji. Pernikahan yang sudah direncanakan matang dengan pria pilihan orang tua pun terancam batal seketika. Sinta, yang saat itu sedang duduk sendirian di apartemen kecilnya di pinggiran Depok, menerima pesan dari teman bersama mereka. Sinta, lihat ini. Pesta lajang Rani kacau total gara-gara klip lama kalian. Hati Sinta berdegup kencang saat memutar video tersebut di ponselnya. Sudah 2 tahun mereka berpisah karena tekanan keluarga Rani yang sangat konservatif. Rani memilih jalur pernikahan tradisional demi menyenangkan orang tua dan menjaga nama baik di mata masyarakat. Tapi sekarang, semua rahasia yang mereka kubur dalam-dalam terbongkar begitu saja. Sinta merasa campur aduk antara harapan yang muncul kembali dan ketakutan yang menusuk. Apakah ini akhir dari penderitaan Rani, atau justru awal dari luka baru yang lebih dalam? Sementara itu, di rumah mewah orang tua Rani di kawasan elite Pondok Indah, ayahnya yang seorang ustadz terhormat memegang ponsel dengan tangan gemetar. Ini apa, nak? Ini dosa besar. Agama kita melarang hubungan seperti ini. Ibunya menangis terseduh di soa, sementara Rani duduk di lantai dengan air mata mengalir tanpa suara. Dia tahu bahwa pilihan menikah dengan Budi adalah untuk menyelamatkan martabat keluarga dan mengikuti ajaran Al-Quran tentang pernikahan yang suci. Tapi di dalam hati kecilnya, nama Sinta selalu memanggil. Malam itu, pernikahan yang tinggal 2 hari lagi terancam batal. Tamu undangan sudah mulai menelepon, gosip menyebar cepat di grup keluarga besar. Tidak ada yang benar-benar salah, tapi semua terluka. Rani berdoa di musola rumahnya, meminta petunjuk, sementara Sinta berjalan mondar-mandir di apartemennya, memikirkan apakah dia harus datang atau diam saja. Konflik baru saja dimulai, dan Jakarta malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Keesokan paginya, berita itu sudah menjadi pembicaraan di lingkungan mereka. Ibu Rani menelepon semua saudara untuk membatalkan akad nikah. Kita harus selamatkan iman anak kita dulu, katanya dengan suara bergetar. Sinta membaca pesan dari Rani, Sinta, tolong datang. Aku tidak tahu harus bicara dengan siapa lagi. Sinta menghela napas panjang. Dulu mereka bertemu di kampus Universitas Indonesia saat kuliah sastra. Rani yang pemalu dan taat beribadah, Sinta yang lebih bebas. Cinta mereka tumbuh pelan, penuh rahasia, penuh doa dan air mata. Tapi tekanan keluarga Rani terlalu kuat. Ini untuk kebaikan kita semua, kata Rani saat itu sebelum memilih Budi. Sekarang klip itu seperti bom yang meledak di tengah mimpi pernikahan sempurna. Sinta naik motor menuju rumah Rani, hati penuh pertanyaan. Apakah dia harus menyelamatkan Rani, atau justru membiarkan Rani menjalani takdir yang sudah dipilihnya? Di rumah itu, suasana tegang. Ayah Rani duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Kamu sudah tahu hukumnya dalam Islam, nak. Ini itnah besar bagi keluarga kita. Rani hanya bisa menunduk. Ibunya memeluknya erat. Kita akan cari cara untuk taubat, anakku.
Pernikahan ini harus dilanjutkan demi masa depanmu. Sinta tiba tepat saat perdebatan mulai memanas. Dia berdiri di pintu melihat Rani yang pucat. Mata mereka bertemu dan dalam sekejap semua kenangan kembali. Tidak ada kata-kata kasar, hanya keheningan yang berat. Sinta tahu ini baru permulaan dari badai yang akan menguji semua nilai yang mereka pegang. Pagi berikutnya, rumah keluarga Rani dipenuhi saudara-saudara yang datang untuk membahas masalah. Ustadz dari masjid setempat juga diundang. Rani duduk di tengah-tengah, tangannya dingin. Sinta dipanggil masuk, meski beberapa saudara memandangnya dengan curiga. "Kamu yang merusak anak kami," bisik salah satu bibi. Tapi ayah Rani mengangkat tangan. "Kita bicara dengan kepala dingin. Agama mengajarkan kasih sayang, bukan kebencian." Rani mulai bercerita dengan suara pelan. Dia menceritakan bagaimana dulu di kampus, dia merasa hidupnya lengkap bersama Sinta. "Aku merasa damai, ayah. Tapi kemudian aku takut. Takut dosa, takut kehilangan keluarga, takut masyarakat menolak." Ibunya menangis lagi. "Kamu bisa taubat, nak. Nikah dengan budi itu jalan yang benar." Ustadz mengangguk pelan. "Dalam Islam, pernikahan adalah sunnah. Tapi Allah juga melihat hati. Jika kamu benar-benar berusaha, Allah akan beri petunjuk." Kata-kata itu membuat Rani semakin bingung. Tidak ada yang memaksa, tapi semua harapan keluarga menekan bahunya seperti beban berat. Sinta mendengarkan tanpa banyak bicara. Di dalam hatinya, dia juga bergulat. Dulu dia menerima keputusan Rani karena mencintainya. Tapi melihat Rani sekarang, dia merasa bersalah. "Mungkin aku yang terlalu egois dulu," gumamnya dalam hati. Setelah pertemuan itu, Sinta dan Rani duduk berdua di taman belakang rumah. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Sinta. Aku mencintai kamu, tapi aku juga mencintai keluargaku." Rani memegang tangan Sinta pelan, bukan dengan gairah, tapi dengan keputusasaan. Sinta mengangguk. "Aku tahu. Aku tidak mau kamu kehilangan semuanya karena aku." Sore harinya, Budi datang ke rumah. Pria baik hati yang sudah dipilih orang tua Rani sejak lama. Dia mendengar cerita itu dari ibu Rani. "Aku tidak marah, Rani. Tapi aku ingin kamu bahagia. Jika kamu tidak bisa, kita batalkan saja." Kata-kata Budi yang tenang justru membuat Rani semakin sedih. Tidak ada yang marah besar, hanya kecewaan yang dalam. Keluarga Budi juga mulai menelepon, bertanya kenapa akad ditunda. Gosip di lingkungan semakin menyebar. "Anak Pak Ustadz punya masalah cinta sesama wanita," bisik tetangga di masjid. Malam itu, Rani pergi ke masjid sendirian. Dia sholat tahajud lama sekali, air matanya membasahi sajadah. "Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar. Aku tidak mau menyakiti siapapun." Sinta di apartemennya juga tidak bisa tidur. Dia membuka album foto lama, melihat senyum Rani yang dulu penuh cahaya. "Mungkin aku harus mundur," pikirnya. Tapi pagi berikutnya, Rani menelepon. "Sinta, aku ingin bertemu lagi. Aku tidak bisa bohong lagi pada diriku sendiri." Suara itu penuh harap, tapi juga penuh rasa takut. Konflik semakin dalam, dan Jakarta mulai terasa seperti kota yang penuh rahasia yang siap meledak. Seminggu berlalu sejak klip itu menyebar. Pernikahan resmi dibatalkan.
Keluarga Rani memutuskan untuk mengobati anaknya dengan cara yang mereka tahu. Mereka mengajak Rani ke rumah Ustadz besar di Bogor untuk konseling. Sinta ikut diam-diam menunggu di luar mobil. Di dalam, Ustadz bicara lembut. Cinta itu ujian, nak. Tapi ada cinta yang sesuai itrah dan ada yang perlu diarahkan kembali ke jalan Allah. Rani mendengarkan dengan kepala tertunduk. Dia menghormati Ustadz itu, tapi di dalam hatinya ada suara kecil yang bilang, tapi aku merasa Allah juga menciptakan aku seperti ini. Pulang dari Bogor, perdebatan di rumah semakin sengit. Ayah Rani berkata, kita harus jaga nama baik keluarga. Masyarakat Indonesia tidak siap dengan hal seperti ini. Ibunya menambahkan, kamu lihat berapa banyak orang yang bahagia dengan pernikahan normal. Kamu bisa belajar mencintai budi. Rani menjawab dengan suara bergetar, tapi ayah, ibu, aku sudah mencoba 2 tahun. Aku sholat 5 waktu, puasa, tapi hati ini tetap memanggil Sinta. Kata-kata itu membuat ayahnya diam lama. Dia bukan orang jahat, hanya seorang ayah yang takut anaknya menderita di dunia dan akhirat. Sinta akhirnya bertemu Rani di kai kecil dekat kampus lama mereka. Mereka duduk berhadapan, minum teh hangat. Aku merasa bersalah, Sinta. Karena kamu juga ikut menderita. Sinta menggeleng. Kita berdua yang memilih. Aku tidak menyesal mencintaimu. Mereka berbicara panjang tentang masa lalu, tentang bagaimana Rani dulu sering menangis di kamar kos karena takut dosa, tentang Sinta yang selalu sabar menunggu. Tidak ada pelukan panas, hanya tangan yang saling genggam di bawah meja. Di luar, hujan Jakarta turun deras, seolah ikut menangis. Keesokan harinya, saudara-saudara Rani datang lagi. Ada yang marah, ada yang kasihan. Kamu harus nikah secepatnya, biar sembuh, kata kakak laki-lakinya. Rani hanya tersenyum sedih. Kak, ini bukan penyakit yang bisa disembuhkan dengan pernikahan. Perdebatan itu berlangsung hingga larut malam. Sinta mendengar semuanya dari telepon yang Rani hidupkan diam-diam. Dia merasa sakit hati, tapi juga mengerti. Keluarga Rani bukan monster, mereka hanya orang-orang yang dibesarkan dengan nilai-nilai yang berbeda. Di tengah semua itu, Sinta mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku egois jika terus bertahan? Dia pergi ke masjid dekat apartemennya, meski bukan muslim yang taat. Dia duduk di belakang, mendengarkan suaraan. Tuhan, jika Engkau ada, tolong beri kami jalan. Malam itu, Rani mengirim pesan, besok aku akan bicara dengan Budi lagi. Aku tidak mau bohong padanya. Sinta tersenyum pahit. Badai belum selesai, malah baru memasuki puncaknya. Budi datang lagi ke rumah Rani. Kali ini, dia membawa bunga dan wajah tenang. Aku masih mau menikah denganmu, Rani. Tapi hanya jika kamu benar-benar siap. Aku tidak mau jadi pelarian. Rani menangis. Maafkan aku, Budi. Kamu orang baik. Tapi aku tidak bisa berpura-pura lagi. Budi mengangguk pelan. Aku mengerti. Mungkin ini ujian untuk kita semua. Keluarga Budi marah, tapi tidak berlebihan. Mereka hanya menarik semua hadiah yang sudah dikirim. Keluarga Rani semakin khawatir. Mereka mengatur pertemuan dengan psikolog yang direkomendasikan Ustadz. Psikolog itu bicara netral. Ini bukan hanya soal agama, tapi juga identitas.
Kamu harus terima dirimu dulu baru bisa memutuskan. Kata-kata itu membuat Rani merasa sedikit lega. Tapi ibunya tidak setuju. Kita tidak perlu psikolog. Doa dan taubat cukup. Perdebatan antara agama dan psikologi modern semakin panas di ruang tamu itu. Sinta menunggu di luar, merokok untuk menenangkan Sarah. Malam itu, Sinta dan Rani bertemu di pantai Ancol. Mereka berjalan kaki di pasir basah. Aku lelah, Sinta. Aku ingin bahagia, tapi bahagia itu sepertinya menyakiti banyak orang. Sinta memeluk Rani pelan, hanya pelukan persahabatan yang hangat. Kamu tidak harus memilih sekarang. Ambil waktu. Angin laut membawa aroma garam, seolah membersihkan luka mereka untuk sementara. Keesokan paginya, berita di media sosial mulai ramai. Beberapa akun mendukung Rani, bilang secinta itu cinta. Yang lain menghujat, ini rusak akhlak bangsa. Rani membaca komentar-komentar itu dan menangis. Ayahnya melihat dan memeluknya. Kita hadapi bersama, nak. Keluarga ini tidak akan tinggalkan kamu. Untuk pertama kalinya, Sinta melihat ayah Rani bukan sebagai musuh, tapi sebagai ayah yang sedang berjuang. Sinta mulai merasa bahwa mungkin dia harus mundur. Aku tidak mau jadi alasan kamu kehilangan keluarga. Dia bilang itu pada Rani di telepon. Rani diam lama. Kalau kamu pergi, aku akan lebih hancur. Kata-kata itu membuat Sinta menangis di kamar mandi apartemennya. Konflik batin semakin berat. Tidak ada pemenang di sini, hanya orang-orang yang berusaha sebaik mungkin. Rani memutuskan untuk pergi ke pesantren selama seminggu. Aku butuh waktu untuk berpikir, Sinta. Jangan telepon dulu. Sinta setuju meski hatinya sakit. Selama seminggu itu, Sinta kembali ke rutinitas kerjanya sebagai guru. Dia melihat anak-anak bermain dan bertanya-tanya, apa aku akan punya keluarga seperti ini suatu hari. Rani di pesantren sholat malam setiap hari. Kiai bicara tentang sabar dan ikhlas. Cinta duniawi boleh, tapi jangan sampai melupakan akhirat. Rani mendengarkan, tapi di hati kecilnya, dia masih merasakan cinta pada Sinta seperti dulu. Pulang dari pesantren, dia terlihat lebih tenang. Aku memutuskan untuk tidak menikah dengan siapapun dulu. Aku butuh waktu untuk menerima diriku. Keluarganya terkejut, tapi ayahnya mengangguk. Kami akan dukung, asal kamu tetap dalam lingkaran agama. Ibunya memeluk erat. Kamu tetap anak kami. Sinta datang ke rumah itu lagi. Kali ini, suasana lebih lembut. Ayah Rani bahkan menyapa Sinta dengan sopan. Kamu juga bagian dari perjuangan ini. Tapi tidak semua mudah. Saudara-saudara masih ada yang menentang. Bagaimana kalau tetangga tahu? Rani menjawab, aku sudah lelah bersembunyi. Debat itu berlangsung berjam-jam. Sinta ikut bicara, saya tidak memaksa Rani. Saya hanya ingin dia bahagia. Kata-kata itu membuat suasana hening. Tidak ada yang menang, tapi semua mulai mengerti. Sinta dan Rani pergi ke taman yang dulu mereka kunjungi saat kuliah. Mereka duduk di bangku kayu. Aku kehilangan banyak hal, Sinta. Tapi aku juga menemukan diriku sendiri. Sinta tersenyum. Aku juga. Kita berdua belajar bertanggung jawab atas pilihan kita. Mereka tidak berjanji apa-apa,
hanya saling memegang tangan dan menikmati angin sore. 6 bulan kemudian, Rani bekerja sebagai guru mengaji di masjid kecil. Dia masih sholat 5 waktu, masih menghormati orang tuanya. Sinta tetap di apartemennya, mengajar anak-anak. Mereka bertemu sekali seminggu, bukan sebagai kekasih rahasia, tapi sebagai dua orang yang saling mengerti. Keluarga Rani perlahan menerima. Tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk tidak lagi memaksa pernikahan. Budi sudah menikah dengan wanita lain dan bahagia. Ayah Rani kadang masih berdoa untuk kesembuhan anaknya, tapi dia tidak lagi memaksa. Ibunya mulai mengirim makanan untuk Sinta. "Kamu juga anak kami sekarang," katanya suatu hari. Sinta menangis terharu. Suatu sore, Rani dan Sinta duduk di pantai yang sama. "Aku kehilangan pernikahan impian, kehilangan citra sempurna di mata masyarakat. Tapi aku menemukan kedamaian dalam diri sendiri." Sinta mengangguk. "Aku juga kehilangan kamu selama 2 tahun. Tapi sekarang aku belajar bahwa cinta tidak selalu harus memiliki." Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin suatu hari Rani akan memilih jalan yang berbeda, atau mungkin mereka akan tetap seperti ini. Yang jelas, mereka sudah menerima bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi. Dan mereka siap bertanggung jawab. Apakah mengikuti hati nurani selalu benar, atau kadang pengorbanan demi keluarga dan Tuhan adalah pilihan yang lebih mulia?